Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa alibatihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam ajmain amma ba'du. Ya hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah walau fi online insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Siapapun Anda yang sekarang sedang menyimak entah dimanapun berada. Eh, Pada kesempatan kali ini adalah hari ketiga di Pondok Ramadan dan kita mengkaji bagian ketiga yaitu tentang menaklukkan diri sendiri. Kemarin di bagian pertama adalah akhlak pada sesama, kemudian di bagian kedua adalah dialog dengan Sang Pencipta, maka sekarang kita ada di bagian tiga yaitu menaklukkan diri sendiri. Jadi bagaimana diri kita ini dengan eh, jiwa kita ini, raga kita, ini, dengan pikiran kita, perasaan kita ini, semuanya itu ada pada satu satu kesadaran. Baiklah, langsung saja saya akan sharing untuk materi kali ini. Jadi ini ada 5 bab ya. Ini ada 5 bab di bagian menaklukkan diri sendiri. Jadi melawan musuh terbesar yaitu hawa nafsu dan ego kita. Ini ada bab 10 sampai 14. Di bab 10 ini harga sebuah nama, jadi semakin ke atas semakin kencang anginnya. Di bab 11 ada api yang membakar diri sendiri. Bab 12 kendalikan remote control hidupmu ya. Kemudian yang ke-13 ini definisi kaya versi langit. Kemudian di bab 14 adalah dua jalan ya. Baiklah, kita lanjut di eh, bab 13 ini ya. Bab berapa tadi? Di bab 10 ya, di bab 10. Oke. Jadi harga sebuah nama ya. Jadi tentu kita sebagai manusia itu punya harga diri ya. Artinya itu eh, apa yang kita lakukan tuh masih dihargai orang lain. Ketika kita sudah tidak ada harga dirinya istilahnya, ya sudah. Maka di situ kita tidak memiliki nilai ya. Tentu nilai yang positif ya. Oke. Jadi fenomena tak terelakkan, semakin terkenal seseorang, semakin banyak yang membicarakannya. Semakin tinggi kedudukan, semakin banyak yang mengkritik. Bahkan manusia yang paling mulia sekalipun ya, Rasulullah Muhammad SAW ini juga tidak luput dari hujatan kaumnya ya. Jadi tidak ada yang terbebas dari hujatan. Jadi kita semua apapun posisi kita, entah kita itu pejabat atau bukan, kita ini orang biasa atau bukan, artis atau bukan, siapapun ini tidak akan lepas dari yang namanya hujatan atau gunjingan atau dibicarakan orang lain. Jadi dunia itu ya dia berjalan seperti itu gitu loh. Artinya ketika kita memahami ini, fenomena ini, maka eh, akan menjadi hal yang bisa kita terima secara sadar sehingga kita tidak membabi buta begitu ya. Artinya ketika kita umpamanya dibicarakan orang dan semacamnya itu ya ya sudah hal yang biasa kita tinggal introspeksi diri saja begitu. Jadi tidak perlu sampai dibesar-besarkan atau malah membuat hal yang merugikan kita sendiri. Rasulullah ini teladan menghadapi hujatan ya. Jadi beliau ini paling manusia paling mulia ya. Beliau sempurna akhlaknya ya. Namun beliau juga ini paling banyak mendapat hujatan sepanjang sejarah ya. Bahkan beliau juga sempat dituduh gila gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah ya, juga dituduh gila kemudian juga eh ini ya, sempat juga ini ya sempit dada ya. Ini karena hujatan mereka. Jadi banyak sekali hujatan-hujatan itu. Ya tentu Rasulullah ini menghadapinya dengan sabar, tulus, ikhlas ya. Bahkan cerita yang sangat
terkenal ketika beliau itu memberi makan seorang buta itu ya, seorang buta yang dia itu setiap harinya itu ya dia memaki Rasulullah ya, tapi Rasulullah itu memberi makan bahkan disuapi dengan tangannya sendiri. Sehingga ketika Rasulullah wafat kemudian digantikan oleh sahabat ya, Umar ya waktu itu, maka loh ini beda ini, bukan bukan yang biasanya itu ya. Kemudian disampaikan loh yang biasanya mana, yang biasanya sudah wafat meninggal gitu. Nah, siapa dia? Ya dia itu adalah orang yang sering kamu hujat itu, sering kamu kamu apa maki-maki itu gitu kan. Wah dia ternyata Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya si orang buta ini dia taubat ya, masuk Islam akhirnya. Jadi itu bagaimana beliau itu justru memberikan kebaikan pada orang-orang yang membenci itu ya. Nah ini juga para nabi juga dihujat ya, nabi-nabi terdahulu ya. Dan Nabi Nuh ini ya, ketika eh, apa beliau membangun bahtera ya, membangun kapal itu juga banyak yang menghujat. Itu ya, wahai Nuh, sungguh kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperbanyak bantahanmu pada kami ya. Itu dihujat juga Nabi Nabi Musa juga ya. Sungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila ini ya. Ini Nabi Musa juga dihujat juga. Nabi Isa juga dihujat oleh kaumnya ya, di tuduhan azina dan berbagai tuduhan kecil lainnya ya. Padahal para nabi ini adalah manusia yang terbaik ya, manusia terbaik, namun mereka dihujat. Nah, jadi dihujat ini bagian dari ya sunatullah ya, memang sunatullah seperti yang saya sampaikan kemarin ya, jalannya jalannya dunia alam semesta ya seperti ini. Kita tinggal memahami, kemudian kita ketika memahami maka kita berjalan di atas bumi ini eh, dengan kesadaran penuh. Nah, apalagi sekarang ini di era digital, ya banyak sekali akun palsu ya, fitnah ini ya. Jadi banyak para kiai, tokoh ulama ini menjadi sasaran hujatan ya. Jadi sangat mudah sekali jari-jari mereka itu menghujat para para ulama, para kiai ya. Mereka tidak melihat secara menyeluruh, secara komprehensif ya. Asal tidak senang ya langsung dihujat saja begitu. Jadi ini juga ya Allah, naudzubillah ya. Naudzubillah jangan sampai kita jadi salah satu itu ya. Salah satu yang apa senang hujat seperti itu ya. Di akun palsu dibuat ya, kemudian untuk menyebarkan kebencian ya, minta uang atau melakukan penipuan. Jadi ini harus harus di apa istilahnya disosialisasikan terus menerus ya, bagi teman-teman yang paham ya. Ini termasuk juga banyak akun cloning. Akun cloning itu dia jadi akun asli kemudian di di cloning ya. Jadi bukan dihack, beda ya. Kalau dihack itu kan memang akunnya akunnya orang tersebut. Kalau cloning itu enggak. Cloning itu si orang yang mau nipu ini dia membuat akun baru kemudian menggunakan data orang yang di cloning itu. Hikmah di balik hujatan yang tentu introspeksi diri, ketika kita mendapat hujatan dari orang lain yang kita coba kita kembalikan kepada diri kita ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Gapi awake dhewe ya, introspeksi diri. Nah, apa yang salah dari saya kan begitu. Jadi mungkin dari hujatan itu ada kebenaran ya sudah, alhamdulillah. Bisa menjadi hikmah ya, hikmah pada kita yang kemudian sabar ya. Jadi kita harus sabar, melatih kesabaran itu hikmahnya. Kemudian juga ikhlas. Ikhlas ini kan dia eh, apa, suci ya, suci gitu ya. Jadi eh, beramal bukan untuk pujian manusia ya. Di celaan mereka ini ya kita harus ikhlaskan. Kemudian juga menjadi kekuatan seperti cemara yang ditiup angin semakin kokoh ya dengan setiap tantangan. Jadi semakin kita dihujat ya, semakin biasa ya menter way gitu ya. Jadi ya wis kono-kono gitu kan. Seperti itu. Dan juga secara ini kan tidak merugikan kita secara langsung. Imam Syafi'i ya, ini beliau dawuh jihad adalah obatnya. Jika aku mendengar seorang mencela kekuranganku, maka itu adalah kebaikan bagiku, karena ia telah menghadiahkan kebaikannya kepadaku dan aku tidak perlu berterima kasih padanya. Jadi ketika kita itu dihujat ya, maka ini amal, jadi amal baik
amal baiknya dia itu diberikan ke kita. Nah, kalau sudah dia itu habis, amal baiknya dia habis, maka selanjutnya adalah kejelekan kita diberikan ke dia. Itu kalau kita dihujat. Ini enak ini ya, enak. Beliau juga bersyair, aku tahu bahwa celaan orang lain adalah obat. Jika aku marah berarti aku bodoh. Setiap kali ada celaan, ia adalah kebaikan bagiku, seperti hujan yang membasahi tanah tandus. Luar biasa nih kalau sudah para ulama ya. 5 tips menghadapi hujatan ya. Jangan membalas. Ya, biarkan aja, ya, nggak usah dibalas. Introspeksi diri, abaikan jika tidak produktif, perbanyak ibadah dan niatkan karena Allah ya. Jadi semua ini apapun yang kita lakukan kan karena Allah. Li ridho illahi ta'ala itu. Allahumma anta maksudi wa ridho kamalubi, atini mahabbataka wa marifataka. Jadi ya Allah, apapun yang saya lakukan ya, semuanya engkau adalah tujuanku. Gitu. Kemudian ada amal dunia dan amal akhirat ya. Jadi amal itu kan dua ya, amal dunia, amal akhirat. Ya, amal dunia ini ya dia istilahnya ya selesai di dunia saja, ya, tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan pemanfaatan atau keuntungan nanti di akhirat itu amal dunia. Kalau amal akhirat itu eh, dia bernilai pahala di sisi Allah ya. Ya. Contohnya amal dunia itu apa? Amal dunia itu ya makan, minum, ya. Terus apa? eh, Berhubungan suami istri dan semacamnya itu amal dunia itu ya. Kemudian ada amal akhirat. Amal akhirat ini ya sholat, ngaji, ya, puasa, sedekah ini amal-amal akhirat ya. Nah, dan amal-amal ini ya tentu yang paling utama adalah niatnya. Jadi niatnya amal dunia itu bisa bisa bernilai akhirat ya, kalau niatnya benar. Amal akhirat bisa bernilai dunia kalau niatnya tidak benar gitu ya. Jadi bisa bolak-balik seperti itu. Nah, maka modal kita hanya niat, niat. Jadi umpamanya kita makan, ya Allah saya makan niatnya semoga punya kekuatan untuk beribadah. Minum juga seperti itu, istirahat, tidur, semoga punya kekuatan pulih nanti bisa ibadah. Maka tidurnya itu dinilai ibadah oleh Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Gitu. Kalau akhirat, umpamanya sholat tapi pengen dipuji atau ngaji pengen dipuji atau pengen dibayar ya ini amal akhirat tapi dia tidak bernilai pahala di sisi Allah akhirnya ya hanya jadi dunia saja nanti itu akan jadi istilahnya kalau Jawanya itu orang kecelek ya kecelek kecelek itu loh ternyata nanti di akhirat tuh amal akhiratnya ya kosong umpamanya lu mana saya kan sudah sering ngaji sering sholat sering ibadah kok amal saya nol ini kan. Ya nanti ditunjukkan sama Allah ya, ya kamu memang sholat ibadah dan semacamnya, tapi kamu niatmu itu untuk dunia, ya sudah dikasih di dunia dulu. Kamu niatnya biar dapat dipuji tetangganya, puji mertuanya kan sudah dipuji ya sudah gitu. Kalau untuk apa namanya di mendapat bayaran ya sudah dapat bayaran gitu. Nah ini jadi ini yang apa istilahnya sebuah keseimbangan. Nah, ketika kita ngajar jadi dosen jadi guru ya diniatkan dengan baik ya, insya Allah ya digaji dapat nanti pahala juga dapat. Di nama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya dan dia akan memperoleh apa yang sesuai apa yang diniatkan gitu ya. Nah ini bekerjalah duniamu seolah engkau hidup selamanya dan beramalah untuk akhiratmu seolah engkau mati besoknya. Malu dunia kata kata Aisyah abadan wa malu akhirataka kata mutu dan ini eh jadi jangan dibalik ya ketika kita kita beramal dunia itu seolah-olah kita hidup selamanya sehingga ada semangat gitu. Kemudian ketika kita beramal akhirat itu seolah-olah mati besok. Nah, kalau sudah besok mati itu kan sekarang mesti ibadahnya sungguh-sungguh gitu. Jangan dibalik. Kalau kebalik ya enggak pas ya. Oke, harga sebuah nama ini para nabi membayar harga dengan hujatan, para ulama dengan fitnah, para pejabat dengan kritik, para artis dengan gosip. Ya. Jadi semuanya nih apa ada harganya masing-masing. Jadi apapun kita, gitu ya. Ah, lanjut di bab selanjutnya ini ya. Jadi api yang membakar diri sendiri ya. Nah, jadi ada membongkar racun iri hati ya. Ini iri hati ini termasuk racun ya dan nanti akan membakar diri kita sendiri ini penyakit tertua di dunia ya.
iri hati ini kemarin juga sudah dibahas juga ya. Jadi dia ini tidak suka ya, tidak suka dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain gitu ya. Jadi iri ini bisa merusak hati ya, menghanguskan pahala dan menjauhkan perilaku dari rahmat Allah. Sejarahnya ini dari Qabil ke Habil ya, Qabil Habil ke kita ini ya. Jadi dulu ini masih zaman-zaman awal ya, ini masih putranya Nabi Adam ya. Dimulai dari situ ada Qabil ada Habil ini iri karena istrinya ya kan waktu itu masih ini jadi pernikahannya itu kan disilang begitu. Dan tentu itu Allah atas atas petunjuk Allah. Nah, ini sih apa namanya Qabil ya yang Qabil ya. Qabil iri ya, iri kemudian membunuh Habil. Pembunuhan pertama, ya, iri hati menyebabkan kejahatan pertama itu termasuk kejahatan pertama di muka bumi ya. Kemudian peringatan Rasulullah, janganlah kalian saling iri ya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tingkatan penyakit, ya, ini ada iri, dengki, hasut ya. Jadi kalau iri ini perasaan saja, tidak senang ya terhadap nikmat orang lain ya. Berharap nikmat hilang. Kalau dengki ini ingin menghilangkan nikmat orang lain, ya, disertai tindakan. Hasut ini, ya, dia tidak hanya apa namanya tidak senang dengan ini orang lain dan juga membenci, tapi juga dia mengajak-ajak, ngajak temen ya. Ini hasut nih. Ini mengapa kita iri? Kenapa? Ini lemah iman kontaknya. Jadi iman ya, rukun iman ada berapa? Ada enam ya. Masuk kontak kodar ya. Ini dia lemah imannya, merasa lebih berhak ya. Jadi, oh, saya ini harusnya kan pinter ya pinter saya, umpamanya lulusannya lebih tinggi saya, ini harusnya saya kan lebih kaya mau. Atau ganteng ya ganteng saya ini itu istrinya cantik harusnya saya istrinya yang cantik itu gitu kan. Dan juga akhirnya lupa bersyukur ya, lupa bersyukur ya, karena dia tidak fokus ya, ya fokus apa yang dia miliki tapi malah dia fokus pada tidak yang dimiliki ini jadi lupa nikmat yang diberikan kepada diri kita sendiri itu ya ini bahaya ya bahaya sekali ya iri hati itu bahaya dia bisa menghapuskan pahala merusak ketenangan penyakit bisa jadi penyakit fisik juga ya dan ini juga memicu dosa ya ada ghibah namimah fitnah ya macam-macam obatnya ya obat iri hati satu istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim terus, kona'ah, nerima ya. Dan juga doakan ya, orang yang iri. Jadi ketika iri pada seseorang itu doakan ya, doakan. Iman pada qada dan qadar ya, keyakinan utama Allah menciptakan segala sesuatu untuk menurut ukuran, tidak sempurna iman hingga beriman pada takdir baik dan buruknya. Jadi baik buruk apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Ya. Hikmah perbedaan. Allah menciptakan manusia berbeda. Ada kaya, miskin, pintar, kurang, sehat, sakit ya. Ini semuanya itu saling membutuhkan. Itu hikmah perbedaannya. Kalau semuanya kaya terus yang kerja siapa? Kalau semua pintar terus yang belajar siapa kan itu. Ini kisah orang yang iri ya. Ini contohnya si miskin iri tangga kaya berdoa agar diberi kekayaan ya. Allah menjawab, aku akan lipat gandakan milikmu. Tapi tetanggamu dapat dua kali lipat. Setuju. Ya, si miskin nolak, enggak, aku nggak rela kalau dia dapat lebih banyak. Ini padahal kan dia juga dapat kenikmatan juga. Ya. Nih, Allah berkata nikmat apa yang kamu miliki sekarang ini hanya menyiksa dirimu sendiri. Jadi memang lucu. Orang iri itu sudah irasional ya, tidak rasional, lucu betulnya. Kadang itu ada orang kaya ya, secara materi, dia itu iri pada orang yang miskin itu ada. Maksudnya iri memang benar-benar iri gitu. Jadi, apa? Dia sudah kaya semuanya, untuk punya mobilnya, rumahnya bagus dan semacamnya. Ada tetangganya beli sepeda motor, dia itu iri. Nah ini kan penyakit. Jadi iri, dengki, hasut tuh itu bukan masalah kamu sedang kaya atau tidak ya. Itu penyakit, penyakit hati itu loh. Jadi memang desainnya seperti itu manusia tidak senang kalau melihat ada temennya yang mendapatkan nikmatan gitu.
Itu. Nah, ini perlu dilatih ya, bagaimana agar tidak berkembang begitu ya. Jadi jangan iri, bahagia bersama ya, belajar bahagia dengan kebahagiaan orang lain, hati harus bersih gitu ya. Nah, ini doanya bisa dicari di surat Al-Hasyr ya. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman dan jangan tanamkan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi, Maha Penyayang. Oke, di bab selanjutnya kendalikan remote control hidupmu ya. Yang beberapa ini di bab 12 ya, bab 12. Di yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri itu. Nggak ada orang lain. Kalau istilah guyonnya kan terus gak melu makane kok. Ya sudah, ya. Mereka bisanya hanya ngomong tok, yang ngomong doang, bisanya hanya iri, menghujat, memfitnah itu kan, menggunjing. Ya sudah, ya ndak makani awake dhewe itu. Sudah biarkan saja. Jadi kita harus bisa mengendalikan remote control ya. Jadi berhenti hidup di bawah komentar orang orang lain. Kita harus punya prinsipnya. Orang lain mau ngomong apa ya sudah. Yang penting kita sudah ada prinsip, kita yakini, kemudian kita kerjakan. Ya ini ada kisah bapak, anak dan keledai ini cukup masyhur ini ya cerita ini ya. Jadi ada seorang bapak, ada juga anak, kemudian ada keledai, ya, ada keledai ini. Nah ini keduanya naik. Ini orang komentar kasihan keledainya. Bapak sama anaknya naik. Nah, ini keledainya kasihan. Mungkin anaknya naik sendiri, bapaknya di bawah. Ini juga ada orang komentar. "Wah, ini ya bapak enggak sayang anak itu kan. Kemudian apa? Bapak naik sendiri ya, ini Pak durhaka ya kan. Kedua jadi keduanya jalan kaki orang orang dulu. Nanti ada habisnya kalau kita itu apa me, apa namanya komentar orang yang menghiraukan komentar orang. Jangan selalu dengar kata orang. Jangan selalu, artinya ya kadang-kadang boleh gitu kan. Janganlah kalian menjadi orang yang tidak punya pendirian. Kita harus punya pendirian. Teguhkanlah diri kalian jika orang lain berbuat baik, kalian berbuat baik. Jika mereka berbuat buruk, janganlah kalian berbuat zalim. Jadi itu bukan berarti tidak boleh mendengar saran, tapi jangan sampai tergantung pada komentar orang lain. Ya wis, biar kalau kita umpamanya kita sudah pakai baju outfit yang benar, yang sopan, terus kita berangkat entah kuliah entah kerja entah apapun kemudian ada yang ngomong kita tentang outfit kita ya biarin saja gitu loh. Jadi tidak usah terlalu didengarkan orang banyak ya. Ini kacamata berbeda ya, jadi kacamata kan macam-macam ya, atau istilahnya kalau sekarang itu POV ya, point of view ya. Di kacamata hitam ini melihat segala sesuatu hitam, kacamata putih sesuatu putih, kacamata pecah ini sesuatu terdistorsi. Jadi tidak mungkin memuaskan semua orang dengan satu kacamata yang sama. Yang hitam akan tetap melihat hitam meskipun kita tunjukkan putih. Ini kompas setiap langkah ya, jadi jangan lupa innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu ini tergantung atas niatnya. Jadi ditata niatnya. Kalau sudah terlanjur maka lakukan tes di dunia memperbaharui niat. Hmm. Niat baik, jika niat kita baik, jangan lainnya serahkan hasilnya pada Allah. Allah menilai ya, ini menilai niat ya, bukan omongan manusia. Ini tiga serangkai perusak ya, iri, dengki, hasad. Ya, tadi sudah dibahas juga ada iri, dengki, hasad. Memang ini diulang-ulang ya bagian itu karena ya memang di tengah-tengah masyarakat kita itu masih sangat kental sekali ya. Ini tentang iri, dengki, hasad gitu. Kawan dan lawan ini sunatullah ya mesti ya. Kalau kemarin saya juga nyampaikan ada hitam, ada putih, ada jahat, ada baik, ada hak, ada batil ya, ada ini ya, ada kawan dan lawan. Jadi ya setiap manusia akan dikelilingi kawan dan lawan. Setiap nikmat akan dikelilingi para pendengkinya. Jadi memang seperti itu ya dunia ya. Jika para nabi saja punya musuh, apalagi kita ini. Bahaya menyimpan dendam. Jadi apa ya istilahnya ya? Jadi kita itu tidak nyimpan dendam. Jadi semua itu serahkan pada Allah, pasrahkan pada Allah. Sudah gitu aja. Ya, kalau dendam ya yang rugi kita sendiri. Sudah punya.
Sakit fisik, kebencian dan dendam yang dipendam bisa menjadi sakit fisik, stres ya. Nih, mengaku stres ya, merusak diri sendiri ini. Jadi ya sudah, jangan benci orang lain. Cara menghadapi komentar negatif, ya jadikan masukan, fokus pada niat baik, jangan balas kebencian dan tutup telinga USB-nya seorang orang melu mangan itu. Remote control ada di tanganmu. Jika yang baik, jalanilah. Jika langkahmu benar, tempuhlah. Jika pilihanmu sesuai syariat, pertahankanlah. Ini ya. Jadi biarkan orang ngomong apa ya, urusan mereka ya. Jadi kita itu tidak bisa menutup mulut banyak orang. Tapi kita bisa menutup dua telinga kita. Kita punya dua tangan, kita bisa menutup telinga kita. Tapi kita tidak bisa menutup mulut banyak orang. Ini wes bener. Iya kan? Ya. Oke, di next ya, ini di bab selanjutnya untuk 13 ya. Jadi kaya versi langit ya. Jadi yang disebut kaya ini versi langit ya, bukan kaya harta tapi kaya hati. In nama apa? Manggina ya. Manggina ginal mali walakin gina gina nafsi ya. Tidaklah kaya itu adalah kaya hartanya, tapi kaya itu adalah kaya kaya nafsinya, kaya hatinya, kaya jiwanya gitu ya. Definisi kaya menurut Rasulullah, kekayaan jiwa, bukan soal banyaknya harta, tapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, merasa cukup, ya, hati merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak silau dengan harta orang lain, tidak budak dunia, tidak terikat pada harta dan dunia, bebas dari keinginan berlebihan. Jadi, kalau orang ini sudah punya karakter sendiri, walaupun dia itu mohon maaf ya mungkin tidak punya di sebuah desa di kampung, ya itu sangat elegan sekali. Nah, dan itu sebetulnya ya kaya ya. Mereka kaya versi kaya yang Rasulullah tadi. Dua ayat tentang hakikat kaya dan miskin ya. Jangan silau dengan kenikmatan dunia, karunia Allah lebih baik dan lebih lebih kekal ya. Jadi kalau suruh milih ya milih karunia-Nya Allah. Orang yang mengejar kekayaan dunia bisa mendapatkannya, tapi akhirnya masuk neraka karena lupa akhirat. Orang kaya sejati ya, ini yang suka memberi, ya. Memberi tanda jiwa kaya sedekah, malaikat mendoakan. Jadi ini orang yang kaya sejati ya. Orang kaya enggak harus punya harta banyak melimpah, tapi ya ini yang suka memberi. Sistem transaksional versus kekayaan jati ya. Kita memberi karena pernah diberi, membantu karena pernah dibantu, baik karena pernah dilakukan baik. Ini namanya sistem transaksional ya. Ini transaksi ya. Kalau sejati tidak gitu, pokoknya yang memberi yang sudah memberi ya, walaupun tidak pernah diberi dan begitu seterusnya. Kita akan hormat siapapun itu. Ini teladan para nabi, ada Nabi Sulaiman, ini orang paling kaya raya ya, tapi suka memberi. Ini sudah, ini Nabi Sulaiman. Kemudian ada Nabi Ibrahim, ini bapaknya para pelayan umatnya. Setiap hari menyembelih kambing ini untuk orang miskin. Kaya jiwa dan kaya harta. Ini kaya jiwa, hatinya merasa cukup, mudah memberi, mengalirkan harta, tenang, hidupnya bahagia. Ini kaya jiwa ya, walaupun mungkin ya, mohon maaf ya, di petani di desa ya, tapi sehari-harinya juga seperti itu. Mungkin untuk penghasilannya itu kan juga satu panenan sekali itu ya, dingirit-ngirit ya kan. Jadi ini tapi mereka itu suka itu ya, seneng gitu kan. Setiap jamaah tidak terlewat ya, 5 waktu ke masjid ya, dan Anda langsung pulang ini, wah enak sekali nih ya kalau memang bisa melakukan itu ya. Jadi benar-benar dia ini kaya jiwanya, kaya harta ya. Ini hatinya merasa kurang, susah memberi ya, cemas ya dan semacamnya, ini kalau harta ya. Jadi sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan. Kebahagiaan dalam memberi dan melayani. Jadi memberi, ini kita berikan apa yang kita miliki dengan ikhlas, melayani, membantu sama, dan bahagia dan sejati ini tidak bisa dibeli dengan uang. Peringatan ya, jadi hati itu bisa mati ya. Jadi kalau hati ini tidak sering diolah, sering diajak ngaji, ya, ngaji rasa ya, ini bisa mati ya. Apa sih yang bisa buat hati itu mati ya? Itu karena dia membohongi diri sendiri ya.
nembok. Jadi sebetulnya itu kan kita itu kan tidak bisa ya bohong apa istilahnya membohongi diri sendiri kan tidak bisa. Jadi mesti itu kan di hati kita kan kalau di sinetron-sinetron bisa ngomong ya. Di hati kita kan semuanya tahu gitu ya. Jadi ketika kita berbohong kan kita tahu gitu, bahwa itu salah gitu kan. Ya cuman tetap dilakoni ya. Ya ini akan nanti ya, pelan-pelan akan mematikan hati. Hati tertutup ya lama-lama hati menjadi mati ya. Kemudian hidayah tidak masuk. Ya, kalau sudah hatinya mati ini ya Allah naudzubillah min dzalik ya. Hidayah ini tidak masuk. Pembersih hati adalah zikir pada Allah ini ya. Jadi segala sesuatu ada pembersihnya. Innama likulli syai'in sekolatan wa sekolatal qulub dzikrullah. Dan pembersihnya hati adalah zikir pada Allah. Ya, zikir pada Allah, zikir itu ya bukan terus yang qauli lafal ya, harus subhanallah 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 atau astagfirullah astagfirullah tidak harus begitu. Zikir ini kan dia ingat, artinya kan zakaro ingat, ya, zikrullah ingat pada Allah. Jadi ketika kita melihat semua berjalan di alam semesta ini ya, karena ini semua adalah ciptaan Allah ya tentu kita bisa apa mengingat Allah di situ, mengingat kebesaran Allah di situ. Oke, renungan akhir ini sudahkah jiwa kita kaya? Kita sudah kaya belum jiwanya? Kalau istilahnya mental 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 kita bukan mental orang kaya ya sudah. Nah, kemudian mulai dari sekarang tidak perlu menunggu kaya, ini bisa mulai berbagi ya, berikan yang kita miliki bantuan apapun itu ya. Tuh. Ini dilanjut di bab terakhir di bab berapa ini? Bab 14 ya. Jadi ada dua jalan ya, memilih menjadi orang kaya yang abadi atau miskin permanen ya. Jadi ada kaya abadi atau miskin permanen ya. Dan tentu di sini yang dimaksud itu bukan kaya harta. Oke, ini ada apa istilahnya istiqomah. Ini kuncinya keberkahan ya. Nah, istiqomah afdhalu min alfi karomah ya. Jadi istiqomah itu lebih lebih baik daripada 1.000 karomah kemuliaan gitu ya. Karomah apa ini? Kemuliaan yang Allah berikan pada hamba pilihan. Ini kalau istiqomah ini konsisten, continuously gitu ya. Nah, ini istiqomah, ketika orang ini istiqomah, maka dia itu bisa apa, lebih baik daripada karomah begitu. Jadi ketika kita menjalani studi kita ya kita harus istiqomah ya. Kita harus punya manajemen waktu yang baik gitu. Jadi harus harus istiqomah, harus terus bergerak ya. Di al hayatu harokah. Jadi hidup itu harus bergerak. Al harokatu barokah. Pergerakan itu akan memberikan keberkahan. Keberkahan ini adalah ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Nah ini ada 4 tipe ya manusia dalam hal kaya miskin ada 1, 2, 3, 4. Nanti jenengan yang bagian mana ini ya? Jadi ada namanya orang kaya abadi. Jadi dia kaya harta tapi juga peduli dan suka berbagi. Jadi dari sisi harta benda itu dia juga punya, tapi dari sisi sosialnya dia juga suka berbagi. Ini orang yang kaya abadi. Duitnya gak entek-entek, pahalanya juga numpuk terus. Orang kaya tidak abadi, ini kaya harta tapi egois dan kikir ya. Ini cuma nanti hartanya akan selesai di dunia saja, tidak sampai dibawa ke akhirat. Orang miskin sementara. Orang miskin sementara ini, dia itu miskin secara harta di dunia ini, ya, tapi dia itu masih peduli dan suka berbagi. Nah, ini termasuk apa, orang miskin sementara. Kenapa sementara? Karena nanti di akhir di surga ini dia akan menjadi kaya gitu ya, kaya atau masuk surga. Atau ini ada yang tipe 4 orang miskin permanen, naudzubillah ya. Jadi sudah miskin harta tapi dia juga egois dan kikir. Nah, ini tipe 4. Kan tipe mana ini? Oke, di tipe 1 ini perumpamaan orang yang menginginkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai ya. Pada setiap tangkainya ada 100 biji dan terus seterusnya ya. Itu kaya abadi. Ada kisah inspiratif ya, ada relawan ambulan ya, ambulan gratis ya.
Di ketika saya beraktivitas sosial itu kan kita juga kolaborasi dengan ambulan-ambulan gratis ya. Ini contohnya di situ ya, di Surabaya itu ada namanya Abah Seno. Jadi dia itu sama temennya beli mobil, kemudian di, di apa istilahnya di renovasi sedemikian rupa akhirnya jadi ambulan dan dia itu memberikan gratis untuk layanannya. Dan itu memang benar-benar gratis ya, tidak ada tambah-tambahan apapun dan juga enggak minta bensin, enggak minta apapun. Itu. Itu sempat saya tanya ke Abah Sena itu, Bah, kenapa sampai melakukan ini? Itu jawabannya itu ya, ya ingin bermanfaat gitu. Karena dulu itu istilahnya waktu mudanya itu anak jalanan lah istilahnya, anak jalanan. Kemudian dia dikasih kesempatan, ya ini dia apa memberikan manfaat lewat ambulan gratis itu. Tipe dua orang kaya yang tidak abadi ini egois ya. Ini terus sifatnya ini juga tercela alhamdulillah. Orang miskin sementara ya. Ini ini kabar gembira ini kabar gembira bagi orang miskin. Orang miskin sementara orang yang miskin ya yang peduli ini, walaupun hartanya sedikit tapi mau berbagi. Ini jadi sudah dilakukan saja kalau memang sudah takdirnya memang tidak kaya atau miskin ya sudah itu nih. Terima dengan baik, oh malah keren sekali itu. Oh, enggak lama kan, tidak lama. Tuh, sedekah sedikit, konsisten bersyukur. Ini orang miskin sementara. Ini termasuk apa ini kabar gembira ya, kabar gembira. Ya. Yang keempat orang miskin permanen nih, naudzubillah ya, naudzubillah semua naudzubillah ya. Ini. Jadi tidak akan berkumpul sifat fikir dan iman dalam hati seorang hamba ini selamanya. Ini, ya Allah. Pikir ini lawan dari iman ya. Jadi, pikir. Pilihan pilihan ada di tangan kita ya. Di mau mau apa yang kita pilih. Titipan Allah, dan Allah. Nih. Yang kekal ya ini. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Tuh. Sahabat teladan dan doa kayaan ya. Jadi ada sahabat Abdurrahman bin Auf ini ya. Ini menjadi teladan orang kaya abadi ini. Beliau saudagar kaya yang sukses ya. Beliau juga termasuk dermawan ya. Nih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh ini. Ya, itu riwayat Ahmad. Ini kalau mau berdoa ya, jadi ini ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu dan tidak mengiringi apa yang mereka infakkan. Nih, jadi eh, pada hari ini di bagian 4 ini adalah bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan ego kita. Tuh, jadi tentu eh, kelihatannya mudah, tapi ya butuh usaha dan butuh istiqomah ya, harus harus continuous begitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini tadi di awal nggak ada pesertanya ya, kita tetap go ahead ya. Dan itu nggak masalah, wis niat sudah wis diniati ya, niatnya ngaji ya sudah, ya. Diniati saja. Ini ada Mas Imam yang hadir. Ya, oke, terima kasih. Halo Mas Imam, masih nyimak apa turu? Oke, ternyata turu. Oke, jadi saya kira itu, ini juga sesi tanya jawab pun tidak ada yang tanya ini ya. Dan semoga bermanfaat, terus tetap semangat, dan saya juga berdoa semuanya, semoga kita semua lulus tepat waktu dan bahagia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.